sangat saya banggakan Bapak Sofyan Sanjaya, Quizis Trainer untuk pelatihan kita hari ini. Beliau adalah guru SDN 2 Tegalwangi. Teman-temanku semua yang juga sangat luar biasa, peserta yang sudah hadir saat ini, namun saya lihat masih ada 14 orang ya. Kita mulai saja kegiatan dengan tetap memperhatikan schedule kegiatan yang ada, nanti sambil berjalan saja. Baiklah Ibu dan Bapak, acara yang kedua adalah Indonesia Raya. Mari sama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Pak Sofyan, mikrofonnya belum dibuka. Izin share screen dulu. Oke, siap. Sudah terlihat? Sudah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka. Ya kan dikirimin grup loh. Hiduplah Indonesia Raya. Oke. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, semoga alunan lagu Indonesia Raya tadi akan membuka kembali semangat kita untuk melaksanakan kegiatan kita di pagi ini. Bapak dan Ibu, kegiatan selanjutnya adalah, atau acara selanjutnya adalah, mohon maaf, oke Pak Masudi ya, sekilas pandang kegiatan evaluasi pembelajaran berbasis gamifikasi melalui Quizis yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Cirebon. Pada Bapak Muhammad Masyudi MPD, disilahkan. Terima kasih Bu Ani selaku moderator yang memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan Zoom meeting, yaitu untuk materi yang pertama adalah Quizis. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Pada yang terhormat Bapak Kabid, Bapak Amin SPDMM, kepada pengawas dalam hal ini saya lihat ada Ibu Ani Suparti SPDMM, kemudian ada Pak Sumardi,
dan rekan-rekan pengurus MGMP serta seluruh peserta Zoom meeting pada pagi ini. Perlu diketahui bahwa untuk kegiatan ini adalah merupakan salah satu solusi dari kondisi yang sekarang ini kita masih dalam masa pandemi, yaitu COVID-19, di mana anak-anak atau peserta didik belum bisa melakukan kegiatan tatap muka. Salah satu di antaranya adalah kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kuisis adalah merupakan salah satu bentuk evaluasi dengan model daring, itu bisa digunakan oleh para teman-teman guru untuk menyampaikan evaluasi secara daring kepada peserta didik di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya kegiatan ini tanpa dukungan dari seluruh peserta, terutama anggota MGMP, tentunya tidak akan berhasil. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota atau pengurus MGMP dan seluruh anggota, dan tidak kalah pentingnya juga kepada Dinas Pendidikan yang telah mengizinkan kegiatan ini sehingga terselenggara. Kemudian terima kasih juga kepada pemateri Pak Sofyan Sanjaya pada pagi ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk berbagi ilmu tentang kegiatan evaluasi berbentuk kuisis ini. Ya. Dan juga nanti kegiatan ini akan berlangsung bersambung pada hari berikutnya, yaitu besok, yaitu dengan materi yang berbeda, yaitu dengan materi Google Shape. Ini semua adalah merupakan hanya salah satu metode pembelajaran jarak jauh dengan model daring, dan nanti bisa diaplikasikan kepada teman-teman untuk model pembelajaran di sekolahnya masing-masing, yaitu dengan cara daring atau tidak tatap muka. Mungkin itu saja alasan kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini, adalah merupakan salah satu solusi untuk Bapak-bapak di mana kegiatan tatap muka belum bisa dilaksanakan. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mas Yudi atas pandangannya tentang MGMP dan bagaimana MGMP selalu mensupport kegiatan guru sehingga meskipun sekolah dalam kondisi pandemi kita bisa laksanakan dengan baik. Baik Ibu dan Bapak, sambutan berikutnya adalah dari Bapak Kepala Bidang SMP, Bapak Haji Amin SPD MM. Mari kita sama-sama dengarkan bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terhadap pendidikan kita khususnya di masa pandemi ini, dan nanti Bapak dan Ibu bisa mensinkronkan dengan pelatihan kita saat ini, ya, seperti itu. Pada Bapak Haji Amin SPD MM, disilahkan. Mohon maaf Bapak, nanti Bapak sekaligus membuka ya kegiatan ini, memberikan sambutan, kemudian kebijakan dinas seperti apa, sekaligus Bapak membuka kegiatan kita di hari ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Suaranya jelas. Jelas Pak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Ketua MGMP IPS, Bapak Ibu pengawas, dan rekan-rekan semua, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dari warga IPS ya, dari warga IPS ini dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan nilai tambah khususnya bagi
kita dan nanti umumnya bagi teman-teman dan dampaknya mudah-mudahan pada peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atau kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi kegiatan Zoom meeting ini karena kegiatan ini meningkatkan atau mengingatkan kita semua ya untuk tetap berkreativitas pada saat pandemi ini. Banyak yang dilakukan, antara lain kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Adapun kalau saya lihat judul sih itu berarti pembelajaran atau kuis yang lewat game ini memang kami juga masih belum tahu prakteknya seperti apa, Bu Ani. Nanti kita coba ikuti teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman pengajar di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ya mengingatkan kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, karena kalau kita baca di artikel ya kita harus melawan itu dengan imun kita sendiri. Itu yang pertama. Berikutnya, kegiatan ini cukup bagus ya. Nah, tetapi sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman, khususnya guru IPS, sudah hampir tahun ini banyak inovasi dari teman-teman IPS nih, baik pembelajaran melalui YouTube, kegiatan evaluasi menggunakan Google Classroom dan lain-lain itu tuh. Nah, tetapi kita sebagai guru ini harus punya pemikiran yang lebih jauh dari dampak ini. Artinya jangan sampai bahwa contoh kita sebagai guru ini terus meningkatkan profesionalisme, betul. Tapi kalau pada saat pandemi, ya saat darurat, otomatis sekarang yang lebih penting ini adalah beberapa hal yang kecil-kecil itu justru lebih penting. Artinya jangan sampai kita terlena oleh kegiatan yang lebih besar, kegiatan yang profesionalisme, itu sementara kegiatan yang kecil diabaikan. Oleh karena itu, mari kita evaluasi selama 2 semester ini, kira-kira pembelajaran IPS itu yang sederhananya saja dulu itu kelemahannya apa? Kelemahannya itu. Jangan-jangan ke peserta didik itu ada yang tidak menyentuh ke ranah pembelajarannya, tidak menyentuh ke apa-apa, tapi justru menyentuh kepada ada guru IPS yang selama 1 semester tidak ketemu dengan siswa, pembelajaran juga yang daring apalagi, ketemu juga tidak, evaluasi apalagi. Nah, waktunya kenaikan kelas
ternyata yang ada rasa iba. Nah, ini ya kesalahan kita semua. Itu. Nah, oleh karena itu, sebelum terjadi seperti itu, maka pastikan hal-hal yang kecil ini guru IPS mengajar di kelas apa minimal ketemu. Kalau mempunyai Android ya video call. Kalau seumpamanya video call belum memungkinkan, ketemu di kelas juga artinya berkunjung ke kelas juga nggak memungkinkan, apa salahnya sih guru IPS berkunjung ke sekolah, ke rumah. Nah, oleh karena itu yang lebih penting sekarang ini di samping kegiatan-kegiatan seperti ini nanti jangan sampai lupa Bapak Ibu ketuntasan, bukan ketuntasan materi, bukan, tapi ketuntasan kita ini katakan contoh yang ikut daring berapa persen, tuh. Nah, yang menyampaikan tugas berapa persen atau berapa orang. Nah, guru IPS juga jangan lupa membuat LKPD. Membuat LKPD. Tugas, yang namanya tugas tidak mesti harus di print, tidak mesti harus dicetak. Ditulis juga nggak apa-apa. Bentuknya esai juga nggak apa-apa. Membaca atau menyimpulkan halaman sekian, judulnya sekian, itu juga nggak apa-apa. Nah, tetapi ini adalah bagian dari kreativitas kita untuk menuntaskan bagaimana kita ini bisa membimbing siswa. Nah, oleh karena itu sekali lagi berbagai macam cara untuk mendidik putra-putri kita, diantaranya ya ini dengan Zoom meeting, dengan permainan. Bisa jadi yang dengan Google Classroom segala macam itu sudah mulai bosan, tapi dengan model game seperti ini anak-anak bisa tertarik. Nah, oleh karena itu modifikasi game ini mudah-mudahan bisa menarik perhatian peserta didik. Nah, sehingga nanti nih inovasi dari teman-teman kita guru IPS ini bisa mendobrak minimal anak ini senang. Kan dalam belajar itu kan minimal senang dulu. Itu pembelajaran itu yang menyenangkan begitu. Jadi kalau sudah senang, ya kesananya gampang. Nah, oleh karena itu sekali lagi, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kegiatan ini juga sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan minat peserta didik. Gitu. Tapi sekali lagi, saya juga pesan kepada teman-teman guru IPS, jangan sampai lupa ketuntasan tadi. Ketuntasan. Itu. Justru kita ini kelemahannya pada ketuntasan itu. Bukan ketuntasan materi, bukan, tapi ketuntasan kita menangani menangani ya kita mengajar kelas 7. Nah, ketuntasan itu bab anak pasti kalau diklasifikasikan ada yang aktif, ada yang sedang, ada yang kurang aktif, ada yang nggak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu ketuntasan ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Jangan-jangan anak didik kita ini justru butuh sentuhan guru-guru IPS karena permasalahannya sesungguhnya yang ada yaitu permasalahan keluarga. Nah, disinilah teman-teman IPS hadir sebagai ya pelayan mereka lah, pelayan anak-anak kita didik, anak-anak kita, pelayan peserta didik. Nah, itu saja harapan atau sambutan dari kami sebelum kegiatan ini dilanjutkan. Kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Zoom meeting ini saya nyatakan dibuka. Oke.
Ya, boleh dikasih apresiasi ya buat Pak ini ya, buat Pak Kabid. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Kabid, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan tadi. Bapak dan Ibu, ada catatan yang harus saya sampaikan kembali kepada Ibu dan Bapak dari yang telah disampaikan Pak Kabid tadi. Yang pertama adalah teman-teman MGMP IPS tetap semangat ya. Selalu hadirkan kegiatan-kegiatan yang membuat Bapak dan Ibu guru menjadi lebih profesional dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika Ibu dan Bapak melaksanakan sebuah kegiatan, maka perhatikan bagaimana kegiatan tersebut bisa bersinergi, bisa memberikan dampak pada kegiatan Ibu dan Bapak dalam belajar dan mengajar, sehingga Ibu dan Bapak bisa memperhatikan juga berapa persen anak-anak yang yang nanti tuntas dan tidak tuntas, dan kita harus perhatikan itu karena yang namanya belajar, yang namanya memberikan pembelajaran adalah bisa menuntaskan anak-anak semua. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak, buatlah LKPD untuk membantu anak-anak kita belajar. Kemudian yang keempat, tatap muka, mari kita laksanakan bersama-sama. Kalaupun dalam kondisi daring, bukan berarti kita tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak. Gunakan sarana dan fasilitas yang bisa membuat Ibu dan Bapak tetap bertatap muka dengan anak-anak, karena bagaimanapun juga ketuntasan belajar itu yang menjadi hal penting yang akan kita capai ya sebagai guru, dan itu amanat yang disampaikan oleh Pak Kabid kepada kita semua. Mohon ini menjadi perhatian bersama bagi kita ya, Bapak dan Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini. Insya Allah Bapak, Pak Kabid, kegiatan gamifikasi kuisis ini nanti bisa menjadi salah satu solusi bagi Bapak dan Ibu guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada anak-anaknya ya, sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran IPS yang sederhana. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan kita sudah dibuka bersama-sama. Sebelum kita melaksanakan kegiatan utama kita, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Sofyan, mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dan kita berdoa bersama agar kegiatan kita ke depan lancar ya, kegiatan ini sampai 1 hari Pak Sofyan ya, cukup ya? Ya, cukup Bu. Karena besok sudah kegiatan yang lain. Kita sama-sama membaca hamdalah. Setelah itu saya silahkan Pak Sofyan untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan evaluasi pembelajaran berbasis gamifikasi melalui kuisis, kita sama-sama tutup. Pak Kabid boleh ikut serta Pak sampai akhir supaya paham nih kuisis seperti apa. Saya juga belum paham Pak. Oke, sudah tahu betul. Sudah tahu bentuknya, tapi cara membuatnya seperti apa belum tahu, sehingga penasaran saya ini. Baik Ibu dan Bapak, kita sudah sama-sama ikuti kegiatan pembukaan kita, dan mari kita sama-sama ikuti kegiatan inti kita, yaitu penyampaian materi evaluasi pembelajaran berbasis gamifikasi melalui kuisis. Ini sayangnya Pak Sofyan tidak menyampaikan biodata nih ke saya, jadi saya tidak paham ya. Hanya Pak Sofyan adalah guru SD Negeri 2 Tegalwangi ya, Pak Sofyan. Oke, beliau juga sebagai trainer ya, kuisis trainer, dan ada target tertentu yang harus dicapai ya Pak Sofyan ya, sehingga saya sangat berterima kasih sekali nih MGMP IPS. Bapak Sofyan nanti boleh menyampaikan hal-hal lain ya yang berhubungan dengan biodata Pak Sofyan lah. Itu saja, silakan Pak Sofyan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Bu Ani sebagai moderator sudah memberikan kesempatan. Begitu pula Pak Kabid, Pak Ketua MGMP ya, terima kasih. Saya izin share screen ya.
Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Belum. Belum ya. Oh, kesalahan. Oke. Sudah terlihat? Iya Pak, sudah. Ya, Sudah Pak Sofyan. Ya, tadi Bu Ania selain sebagai guru SDN 2 Tegalwangi juga ikut program guru penggerak ya Bu Ania yang angkatan pertama, yang karena PPKM ditunda terus Bu Ania lokakaryanya. Oh iya Pak Sofyan tuh guru penggerak angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama sama Ibu Sumainah juga ya tadi Bu Sumainah juga. Nah, kebetulan juga ada pendaftaran untuk trainer kuisis, sekilas mengenai kuisis ini ya. Ini dari Jawa Barat ada 4 orang yang terpilih, salah satunya adalah saya di sini Bu ya. Yang lainnya ada yang dari Majalengka, ada yang dari daerah lainnya di Jawa Barat. Nah, dan sekarang juga kuisis barangkali Bapak Ibu pengen yang tertarik lagi menjadi kuisis trainernya sudah dibuka lagi untuk yang angkatan 3, kalau saya masuk di angkatan 2. Ini berawal dari iseng, maksudnya iseng ini apa? Karena saya itu sering menggunakan kuisis juga ke anak-anak ya selama daring. Ternyata anak-anak itu sangat menyukai sekali, yang biasanya mungkin sedikit bosan ya menggunakan buku formulir. Kita coba lewat kuisis, ternyata anak banyak yang menyukainya. Jadi untuk lebih lanjutnya, kita bisa lihat video singkat seperti ini ya. Ini juga bisa menggunakan salah satu fitur kuisis presentasi. Masih loading nih Bu ya. Ya. Ya, jaringannya. Maaf, masih muter-muter ini ya. Santai Pak. Ya. Oke, sip. Quizizz membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Quizizz adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di Quizizz, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan. Atau guru juga dapat membuat soalnya sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di Quizizz. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di kuis, yakni mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat diubah-ubah. Selain itu, siswa juga akan melihat papan peringkat, meme yang lucu, dan nilai kuis. Quizizz akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses guru secara langsung. Hasil kuis dapat diakses di web atau dapat diunduh dalam format Excel atau PDF. Guru akan mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, tersulit, hingga waktu menjawab di setiap soal. Selain itu, Quizizz juga memiliki fitur kelas yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Nah, itu adalah pemaparan video singkat mengenai serunya bermain Quizizz ya. Jadi, misalkan digunakan di pembelajaran tatap muka terbatas pun masih bisa digunakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Full daring oke, blended dengan luring pun bisa banget ya Quizizz ini.
Nah, Quizizz ini sepenuhnya gratis. Tadi akunnya gratis ya Bapak Ibu sekalian. Sudah buat akunnya kan tadi yang akun sudah saya sharekan di grup caranya. Sepenuhnya gratis. Pengguna di seluruh dunianya sekarang ini sudah kurang lebih 60 plus ya, 60 plus juta pengguna di dunia. Paling banyak itu di Amerika Serikat dan 11 juta diantaranya itu di Indonesia. Itu ini data masih di awal tahun ya. Kemungkinan sekarang lebih naik lagi penggunanya di Indonesia. Fitur membuat soalnya pun mudah, interaktif, dia ada tersedia fitur laporan. Nah, laporan ini hasil dari tiap anaknya nanti ada lengkap, tersedia dalam bahasa Indonesia dan juga bisa terintegrasi dengan Google Classroom apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan Google Classroom dalam platform LMS belajarnya ya. Apalagi ditunjang waktu ada kuota gratis dari Kemendikbud ya, Quizizz ini masuk ke dalam kuota gratis tersebut, jadi aman sekali bagi siswa yang mendapatkan kuota ini ya. Semoga saja tahun sekarang mendapatkan kuota gratis lagi ya, kuota belajarnya ya, yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran daring seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita sekarang ke aplikasinya saja nanti ya. Kita share lagi. Sebelumnya sudah pada buat belum akunnya ya Bapak Ibu? Sudah buat kan ya? Share lagi. Sudah terlihat belum, Ibu, share screen yang saya bagikan? Sudah, Pak Sofyan. Sudah, ya. Ini tampilan awal apabila kita mengklik nama kita di sini. Ini tampilan awal profil akun Quizizz kita ya. Profil akun Quizizz kita. Nah, di sini ada tampilan kuis yang sudah dibuat. Menu utamanya ada di sebelah kiri di sini ya, yang papan panah ini. Ini kita klik buat untuk membuat kuis barunya, kuis atau soal baru ya. Kuis di sini tadi ya, makanya saya gamifikasi berdasarkan evaluasi. Ini cocok sekali untuk evaluasi pembelajarannya, di mana siswa kadang bosan mengerjakan soal ya. Melalui kuis ini siswa bisa lebih semangat karena seperti bermain game tadi ya, gamifikasi seperti bermain game, berlomba-lomba dengan temannya, apalagi dipadukan dengan Google Meet seperti ini ya, bisa memainkan kuis secara langsung, nanti terlihat klasemennya. Nanti kita akan mencoba bermain kuisnya ya. Nah, oke, kita coba bermain kuisnya dulu ya biar tahu gambarannya. Nanti Bapak Ibu klik link yang saya bagikan di kolom chat nanti ya. Saya akan demokan cara bermainnya yang secara langsung ya. Nah, Bapak Ibu silakan ke alamat di bawah ini ya, yang atau boleh dari link yang saya share nanti ya. Silakan diklik, nanti akan bisa ikut bermain dalam kuis ini ya. Linknya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah. Ya, silakan atau boleh masukkan ya. 391 440. Kita menunggu peserta yang bergabung, nanti akan tertampil langsung di sini bagi peserta tadi yang sudah mengklik tautan tadi atau melalui joinmyquiz.com. Ini mudahnya itu siswa atau murid tidak perlu menginstal aplikasi Quizizz ya, bisa melalui browser mereka, bisa melalui Google istilah mereka ya. Bisa melalui perambannya, bisa Google Chrome atau yang lain, tidak harus diinstal ya. Jadi misalkan HP-nya yang kurang mumpuni untuk menginstal berbagai macam aplikasi pun bisa. Karena pernah saya coba di murid saya juga yang terkendala dengan penyimpanan memori di handphonenya, masih bisa ikut bergabung juga di Quizizz karena hanya melalui browser bawaan handphonenya.
Silakan ditunggu ya. Sudah ada ini. Oke, udah ada Ibu Ani Suparti yang sudah ikut langsung tertampil ya. Yang sudah mengklik. Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Ada Mas Tenan. Mas Tenan saya itu Pak, nomor saya. Ya Pak Said. Ayo ya ditunggu dulu. Kira-kira siapa yang menang ya? Ini sengaja saya soalnya tadi itu ya yang PS semua ya. Udah, biar buahnya aja lah, ngalah buahnya aja. Enggak lah, Bapak Ibu guru lah ya. Ya, Ibu Yuliani. Ayo yang lainnya ditunggu. Ayo, sudah mulai ngerjain soalnya Pak? Belum? Belum. Kalau gurunya belum klik mulai, belum akan mulai ini Bang. Kita masih. Oh ya, siap. Menunggu. Ya baru 3 orang yang masuk ya Bapak Ibu di klik tautan di kolom chatnya ya atau tadi. Ayo Mama Sudi. Ya masih 3 orang ini ya. Kode GIN-nya 391440 atau di joinmyquiz.com nanti masukkan 391440. Atau kalau melalui aplikasinya juga bisa, nanti ada langsung menu masukkan kode game, kita masukkan kode yang seperti ini. Wah, ini namanya kode game yang lainnya. Siapa ini 391440? Oke, ada di sini AI. Ya, Bapak Ibu hebat yang lainnya, coba diklik tautan yang di kolom chat-nya. Ini sudah ada 6. Ini juga jadi apa sih? Apabila gurunya sudah klik mulai, kendalanya bisa dimainkan sistem. Nanti sudah klik mulai. Nah, walaupun misalkan oleh saya diklik mulai, yang lainnya pun masih bisa gabung ya. Oke, coba kita gabung aja ya Bapak Ibu ya. Kita mulai saja ya. Ya, mulai saja Pak. Oke, siap ya. Waduh, apa ya? Malaysia, Kamboja, Vietnam ya. Mana ini? Apa ya? Kalimantan ya? Oh, Papua. Oh, salah ya. Salah ya. Oh, budaya. Aduh.
sekali, Rek. Bahasa Inggris ya. Nah, kenapa saya gigi? Ya. Oh ini. Oh, ada di bawah. Ayo, Bu Neri, Bu Yuliani belum nih. Dua pertanyaan lagi ya. Sama juara satunya tadi Pak Mar Said ya. Mas Tenan. Semua di sini ya. Mantap, memang bagus sekali nih materi kelas 8. Ini juga nggak tahu bener nggak materi kelas 8-nya ya. Saya nggak hafal, cuman ambil dari kuisisnya itu sudah tersedia semua istilah satu. Begitu mudahnya penggunaan ini. Nah ini juga kelebihan lainnya dari kuisis ini Bu ya. Laporannya ada nanti di akhirnya tadi ya. Tuh, kata bahwa ini betul semua jawabannya ya. Ibu Ani berarti salah nomor 2 dengan nomor 4 di sini ya. Jadi untuk bahan kita untuk menganalisis, mengevaluasinya pun enak sekali ya soal Ya, analisis soal. Iya, untuk analisis soalnya ya. Bagi yang soal yang paling mudahnya mana, berarti wah ini Mas Tenan ini super sekali. Gampang semua dilahap ini istilahnya. Ada waktunya juga ada ya, waktu yang digunakan untuk menjawabnya di sini ya. 6 section buat 6 detik ya, soal nomor 2 kita diperhatikan peta ya, jadi lebih lama 24 detik. Jadi ini ada nanti ya. Detail waktunya ada, untuk analisis soalnya mudah, tukarnya pun ada. Sini yang salahnya plus tadi juga karena diaktifkan model itu ya. Jadi yang salah bisa diperbaiki jawabannya sekali lagi tadi ya. Ya, betul. Ya, itu bisa disetting oleh penyelenggara kuisnya apakah mau diadakan atau tidak bisa ya.
Jadi untuk anak biar semangat seperti itu. Biasanya lebih seru kan untuk anak mengerjakan soal. Kadang ya saya juga sama kalau ngajar IPS juga di SD kan tematik. Pas materi IPS kan biasanya kadang bosen, yang ngerjain soalnya lupa susah, kadang kurang greget istilahnya ya. Dengan ini anak lebih semangat, walaupun salah juga pengen lagi, istilah pasti nagih biasanya. Nah, nanti dilihat kalau misalkan untuk bahan evaluasi, untuk penilaian yang dimasukkan ke nilai, kita lihatnya yang persentasenya di sini ya, yang 100%, 80% ya. Ini menunjukkan ketepatan jawabannya, yang persentasenya. Kalau yang ribuan ini skor ini kenapa walaupun sama-sama 100%, tapi skor Mas Tenan ini lebih tinggi tadi, karena tadi ya, mungkin tadi jawabannya memang dari pertamanya sudah betul semua. Sebentar tadi Bu Siti Aisyah sebelumnya ada yang salah sepertinya ya, baru karena ada redemption diperbaiki jadi betul ya, atau lebih cepat menjawabnya nanti akan mendapatkan tambahan skor di sini ya, makanya lebih 9.000, 8.000 ya. Ini yang mempengaruhi tadi ya, kecepatan, bahkan ada power up biasa seperti itu ya, ada tambahan poin ya. Tapi kalau untuk evaluasi kita misalkan untuk bahan untuk ya masukkan ke daftar nilai nih, kita pilihnya yang persentasenya yang di sini ya, persentasenya. Nah ini skor ini pun bisa kita email ya, misalkan email ke orang tua dari siswanya. Apabila ada yang kerjasama yang baik antara guru dengan orang tuanya, kita bisa memberikan informasinya melalui email ke orang tuanya. Itu kalau keseluruhan. Kalau kita pengen lihat detail dari pertanyaannya, kita klik pertanyaannya seperti ini ya. Nomor 1 seperti tadi ya, rata-ratanya waktu yang dibutuhkan, yang benarnya berapa orang, ya benar semua berarti. Yang nomor 2 ternyata ada yang satu yang salah ya, karena memang lumayan rumit ya kalau peta buta seperti ini ya, yang nggak hafal istilahnya letak-letak negara ASEAN-nya. Nah, apabila sudah selesai kita klik keluar ya setelah menyelenggarakan kuis tadi. Nah, ini gambaran singkatnya kalau kita menyelenggarakan kuis ya, mungkin bagi anak pasti pengalaman baru ya. Istilahnya pasti ingin diulang-ulang biasanya tagihannya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu sekalian, kita klik di sini ya, yang logo plus ini ya. Untuk membuat kuis itu ada 3 cara ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada 3 cara. Kita bisa yang pertama bisa di sini bisa buat kuis ya. Kita bisa klik buat terus kuis, atau kita bisa di sini nih ada menu cari kuis. Menu cari kuis ini apabila kita ingin mencari kuis yang sesuai dengan topik kita. Contohnya misalkan ya, kita ingin mencari kuis IPS kelas 7 misalkan ya. Kita search, kita klik enter. Atau pengen lebih jelas lagi tadi dikasih bab juga boleh ya. Nah nanti di mesin pencarian itu mau izinkan ada yang nah, bisa kita urutkan juga dari yang paling terkait ya. Tadi setelah kita cari IPS kelas 7, kita klik enter, kita pilih kuis publik. Nah nanti kumpulan kuis yang dibuat oleh orang akan muncul di menu pencarian kita ya. Nah, sebentar Bapak Ibu ada yang masuk. Nah, dari menu pencarian kita ini, maksud dari pencarian ini apabila kita ingin memodifikasi dari kuis yang sudah dibuat oleh orang lain di sini ya. Misalnya di sini ada dari Desmawati nih ya. Kuis ini di IPS kelas 7 ini dibuat oleh Desmawati. Kita klik kuisnya yang IPS kelas 7 ini. Nah, sudah tertampil di sini Bapak Ibu. Kalau mulai kuis langsung, nanti langsung akan memainkan kuis seperti saya tadi, tapi nanti hasilnya tidak tersimpan di kita ya, karena yang buatnya tadi ini ya, masih Desmawati. Bagaimana agar tersimpan di kita? Kita pilihnya menu yang salin dan edit ya Bapak Ibu ya. Salin dan edit. Oke, masih menunggu. Nah, di menu salin dan edit ini nanti kuis tersebut nanti akan menjadi kuis milik kita juga nantinya ya.
setelah kita salin dan edit, kuis tersebut akan menjadi kuis dari milik kita. Kita tinggal edit saja yang sesuai dengan materi yang akan kita ampuh ya. Nah, misalkan ini masih terlalu susah, kita bisa hapus ya. Atau misalkan kita pengen ubah, kita bisa atur ya. Nah, atur di sini bisa mengubah soalnya nantinya ya. Kita sesuaikan nantinya si nah. Kalau kita klik atur, apabila kita ingin memodifikasi dari pertanyaannya ya. Kalau kita modifikasi, kita klik simpan. Misalkan ya, kalau kita sudah modifikasi, kita simpan. Ini masih loading. Nah, ini cara yang pertama. Nanti jangan lupa, kalau gambarnya pengen diedit juga bisa nantinya ya. Jangan lupa kalau sudah diedit, kita modifikasi, nanti kita klik terbitkan ya, agar tersimpan di kuis atau di akun Quizizz milik kita. Nah, bisa terlihat perbedaannya sekarang di sini ya. Kuis yang tadinya milik orang lain tadi, setelah kita cari, setelah kita pilih edit dan simpan, sekarang menjadi, lihat ya, 2 Minutes Ago by Sofyan Sanjaya, menjadi kuis milik kita nantinya ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat kuis sendiri pun bisa ya, melalui Quizizz ini memanfaatkan fitur cari ya Bapak Ibu ya. Fitur cari, kita ketikkan kata kuncinya ya, insya Allah akan ada ya yang sudah membuatnya di database Quizizz, akan tertampil nantinya ya. Selain menu mencari tadi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa juga menu klik buat, terus kita pilih kuis ini ya. Nah, kalau kita pilih menu tersebut, dari menu tersebut kita membuat dari awal, istilah dimulai dari nama kuisnya sendiri terlebih dahulu ya. Di menu nama kuis ini kita berikan nama kuis yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu akan ajarkan. Misalnya seperti contoh tadi ya, IPS kelas 7 misalkan bab 4 ya. Pilih mata pelajaran terkait yang terkait dengan kuis ini, berarti ilmu sosial misalkan, kita klik, setelah itu pilih selanjutnya. Nah, jenis pertanyaannya ini ada 5 ya pilihan utamanya. Kalau slide ini seperti presentasi nantinya ya. Jadi ada 5 menu utama dalam Quizizz ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang berbentuk pilihan ganda soalnya, banyak jawaban atau kotak centang, isian singkat, survei maupun esai. Nah, untuk survei dan esai ini nanti tidak akan terkoreksi ya, karena pasti dianggapnya benar, karena tujuannya untuk mengisi tadi ya, untuk mengumpulkan data seperti ini ya, untuk mengumpulkan survei dan esai. Jadi kita kalau ingin membuat kuis biasanya 3 menu utama ini ya, yaitu pilihan ganda, banyak jawaban, dan isian singkat. Nah, untuk di sebelah kanannya ini kita harus lengkapin juga nanti sebelum diterbitkan ya, mulai dari rincian kuisnya ya. Nah, rincian kuis di sini kita bisa tambahkan gambar Bapak Ibu ya. Tambahkan gambarnya ini bisa dari drive kita atau dari yang ada tersimpan di laptop kita ya. Yang tersimpan di laptop kita misalkan, ataupun bisa dari link gambar yang kita cari di mesin pencarian atau di Google ya. Kalau di mesin pencarian kita nanti kliknya itu salin alamat gambar ya Bapak Ibu ya. Contoh dengan IPS. Nah, di klik gambar ini kita klik dulu sekali. Nah, nanti di sebelah kanan ada hasil pencarian gambarnya ya. Kita klik kanan, kita pilihnya yang salin alamat gambar. Kita pilihnya yang salin alamat gambar, yang nanti kita bisa copy paste-kan ya ke rincian kuis tadi ya. Jadi otomatis
masuk gambarnya ya. Apabila tidak ingin repot menyimpannya ke dalam memori laptop kita ya. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia ada ya. Kelasnya dari kelas berapa misalkan. Karena ditujukan kelas 7, berarti dari kelas 7 ya. Kalau publik ini, settingan publik ini dapat dilihat oleh semua orang, Bapak Ibu ya. Semua orang bisa melihatnya, bisa dia bisa mengkopinya ya. Kalau pribadi nanti hanya bisa dapat dilihat oleh Anda. Setelah itu kita simpan. Ini masih loading. Oke, gampang ini nanti lagi ya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat pertanyaan yang benar-benar baru atau yang dari buku sumber yang kita pegang ya, buku pegangan kita, buku pegangan guru ya. Nah, saya pengen buat soal sendiri ya, idealis sendiri boleh banget ya, bisa pilihan ganda, banyak jawaban atau yang singkat ya. Oke, saya contohkan yang pilihan ganda dulu. Nah, untuk di sini tulis pertanyaannya ya. Untuk menuliskan pertanyaannya kita di sini ya. Misalkan siapa presiden Nah, untuk pertanyaannya ini, Bapak Ibu hebat sekalian, bisa berupa teks seperti ini, bisa kalau guru matematika bisa ditambahkan rumus pun bisa, ya, ditambahkan gambar pun bisa, ya. Misalkan soalnya ingin berbentuk gambar, itu juga bisa, ya. Sementara kalau yang audio atau berbentuk suara dan video, ini hanya tersedia bagi pengguna akun super, ya. Istilahnya akun super itu adalah akun berbayar yang dimiliki oleh Quizzes. Kalau yang gratisan, terbatasnya masih seperti itu ya, masih sekedar teks dan gambar dan rumus, belum bisa audio dan video. Nah, di pilihan jawabannya pun ini bisa berupa gambar pun bisa, Bapak Ibu ya, tergantung sekreatif mana gurunya tersebut ya. Nah, saya sih mau tulisan aja boleh, mau tulisan dulu boleh. Mau Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu setelah membuat soal ini menyertakan kunci jawabannya juga ya selama kita membuat soalnya ya. Untuk menentukan jawabannya kita klik tanda centang yang di sebelah jawaban yang kita sudah buat tadi ya, kalau pilihan ganda ya. Misalkan jawabannya Presiden Indonesia yang ketiga, misalkan B.J. Habibie ya, kita jangan lupa diklik centangnya ya. Centangnya diklik, nanti otomatis di mesin di Quizzes itu akan menilai sendiri ya. Nah, setelah kita centang jawabannya, jangan lupa kita bisa tandai topik. Apabila ingin spesifik tadi topiknya mengenai apa, misalkan ya, sejarah. Boleh kita tambahkan. Waktu di sini dialokasikan untuk menjawab pertanyaannya berapa ya? Apakah 30 detik? Apa 5 detik? Nah, sebenarnya ini nanti untuk siswa tidak berpengaruh kalau mode klasik seperti tadi ya, maupun berapa lama pun masih bisa ya sebenarnya ya. Tapi cuma untuk biar lebih seru, karena misalnya ada detiknya, wah apa, bentar lagi habis waktunya. Tapi misalkan waktunya habis pun masih boleh menjawab ya siswa ini ya. Nah, kita bisa tentukan di sini dari 5 detik sampai 10 menit untuk menjawab soalnya. Nah, setelah itu jangan lupa kita klik simpan ya Bapak Ibu ya, apabila sudah selesai membuat soalnya. Nah,
sudah tertampil pertanyaan satu tadi ini ya. Siapa presiden Indonesia yang ketiga nanti? Nah, yang berwarna hijau ini berarti jawabannya ya, kunci jawabannya. Nah, untuk membuat soal lagi, kita bisa klik pertanyaan baru. Misalkan sekarang saya pengen jawab yang persis jenis soalnya berbeda ya, tadi sudah pilihan ganda, sekarang yang banyak jawaban. Nah, untuk yang banyak jawaban ini Bapak Ibu sekalian, jadi di soalnya memungkinkan jawabannya tidak hanya satu jawabannya, boleh 2 ataupun 3 ya. Nah, misalkan Bapak Ibu agar memperjelas jawabannya lagi, boleh juga diberi tanda kurung ya, misalkan 3 jawaban. Atau 2 jawaban saja ya. Cina atau Tiongkok. Ini opsinya bisa sampai 5 ini ya. Jangan lupa tadi seperti biasa di sebelah jawabannya kita jangan lupa klik tanda centangnya ya untuk kunci jawabannya ya. Setelah itu sama ya, kalau dari waktu, satu kita simpan. Oke, sudah tersimpan pertanyaan nomor 2 ini ya. Ada 2 jawaban di sini kan ya. Dan selanjutnya sama ya, pertanyaan baru, misalkan isian singkat. Nah, untuk isian singkat ini tidak seperti Google Form ya, yang sangat sensitif sekali. Ini asal kata-katanya sama, bisa ya Bapak Ibu ya. Tidak berpengaruh huruf besar kecilnya, tapi katanya itu ya. Nama ibu kota. Di kuisis ini tidak berpengaruh huruf besar kecilnya ya Bapak Ibu sekali lagi ya. Yang penting ada persamaan yang persisnya apa. Alternatifnya mungkin kalau beda huruf ya. Kalau besar kecil tidak berpengaruh, sama saja yang ini ya. Pengaruh ini ya. Sama tadi ya, setelah itu kita simpan. Nah, bagi Bapak Ibu yang kepepet lagi, tidak sempat ya, selain cari tadi ya, sudah yang pertama dalam membuat kuisnya bisa mencari soal, yang kedua itu bisa membuat pertanyaan baru, dan yang ketiga ini misalkan kepepet banget istilahnya ya, kuis ini bisa menawarkan solusi lagi, ada menu lagi yang namanya tuh di sini ya, teleport pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, di sebelumnya kita sudah membuat 3 soal ini ya, 1, 2, 3. Aduh, sudah capek, misalkan waktunya udah nggak keburu, kita bisa memanfaatkan fitur teleport pertanyaan. Teleport pertanyaan ini sama seperti menu cari tadi, tapi kalau menu cari tadi kan semuanya itu teredit nantinya ya, semua soalnya ya. Kalau teleport kita bisa ambil beberapa soal yang relevan dengan judul kuis yang kita buat atau materi apa yang akan kita buat soalnya Bapak Ibu ya. Sini ya di menu teleport. Di menu teleport pertanyaan ini kita klik search atau klik
cari. Nah, nanti ada soal-soal lain juga yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan judul kuis kita tadi ya. Misalkan pengen dirubah pun bisa di sininya ya. Di menu pencarian bisa diubah ya. Nanti akan tertampil pertanyaan dari guru lain yang sudah membuat dengan yang judul yang serupa dengan kita ya. Jadi kita bisa klik ini. Nah, oh iya ini misalkan nyambung nih, relevan nih dengan kuis yang akan saya buat. Nah, nanti kita akan tinggal pilih aja di sini ya, di pojok kanan atas ada logo plus atau logo tambah. Kita ambil pertanyaan nomor satunya di sini ya. Q1 itu maksudnya pertanyaan nomor 1. Kita kalau misalkan ingin ambil, kita klik tambah aja ya. Kita klik tambah. Nah, nanti akan otomatis menambahkan ke kuis yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kita cek tadi ya, kita baru 3 soal tadi ya. Nah, pertanyaan keempatnya tadi ya. Dari kuis yang sudah dibuat orang lain tadi ya. Dengan memanfaatkan fitur teleport ini ya. Nah, nambah lagi ya, boleh banget misalkan ya. 4 masih kurang. Kita tambah lagi sama tadi mencari-cari lagi, kita bisa memadukan dari berbagai kuis yang dibuat oleh orang lain ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dari Vinda ini ada 15 pertanyaan ya, kita bisa cari lagi yang relevan yang mana misalkan. Wah, pertanyaan nomor 4 nih, ingin saya masukkan. Seperti tadi ya, kita klik tambah. Yang nomor 5-nya juga ingin saya masukkan ke soal kuis yang akan saya buat. Kita klik tambah lagi Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam kuis yang telah kita buat ini ya. Sudah nambah menjadi 6 pertanyaan sekarang ya. Misalkan pengen buatnya sampai 10, 20, 30 pun bisa ya, memanfaatkan fitur teleport pertanyaan ini. Tanpa kita susah-susah mengetik, misalkan sudah kepepet banget waktunya ya, keburu-buru ya, belum memberikan tugas ke siswa ya. Nah, nanti bisa kita gunakan fitur teleport ini ya. Tapi ketika ibunya pengen, ibu bapak sekalian punya waktu senggang, ingin variasinya lebih macam-macam ya, bisa membuat pertanyaan sendiri dengan pertanyaan baru ya Bapak Ibu ya. Apabila sudah selesai dalam membuat kuisnya, jangan lupa diklik pojok kanan atasnya terbitkan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti tadi ya, nanti ada notifikasi, ada peringatan untuk kuisnya dilengkapi rinciannya ya. Bisa ditambahkan gambar ya, tidak apa-apa ya. Bahasanya bisa kita sesuaikan misalkan ya. Kelasnya pun bisa kita sesuaikan dari kelas berapa ini peruntukan kuisnya. Dari kelas 7 kah? Sampai kelas 7. Siapa yang bisa melihat tadi kuis publik kalau bisa dilihat oleh semua orang ya. Kita klik simpan. Nah, sudah jadi ya. Ini sudah siap untuk diberikan kepada siswa kita ya. Nah, begitu selesai membuat soalnya, untuk Pak bagaimana sih memberikannya ke siswa? Kalau ingin memainkan seperti yang saya contohkan, berarti kita pilihnya yang ini ya, mulai kuis secara langsung. Apabila untuk digunakan sebagai pekerjaan rumah atau buat PR ya, kita pilihnya yang berikan pekerjaan rumah. Nah, kita misalkan untuk yang belajar di rumah dulu ya, kita klik berikan pekerjaan rumah. Di sini pun bisa di-set ya batas pengerjaan PR-nya. Sampai tanggal berapa nih kira-kira. Kita bisa set, ada kalendernya di sini ya Bapak Ibu ya. Apakah 3 hari, 4 hari ya, atau seminggu misalkan ya. Tapi batasnya 2 minggu ya, untuk yang akun gratis ini batasnya 2 minggu. Berikut jamnya pun
kita bisa tentukan ya apabila untuk PR. Nah, sebelum kita klik tugaskan, kita bisa lihat pengaturan umum ini ya. Ke pengaturan umum, ada upaya peserta. Maksudnya upaya peserta itu siswa itu berapa kali sih mengerjakannya ya, bolehnya ya. Kadang apalagi buat PR siswa, wah ketahuan oleh gurunya pengen mengerjakannya terus-terusan supaya dapat 100 ya, kita bisa di laporannya itu bisa terlihat nantinya ya berapa kali upaya. Nah, di settingannya pun bisa kita setting ya. Apakah tak terbatas? Kalau tak terbatas boleh berapapun mengerjakan, atau cukup sekali saja atau 2 kali, kita bisa setting di sini di pengaturan umum ya Bapak Ibu ya. Atau tunjukkan jawaban seperti tadi ya. Begitu selesai kuisnya menjawab pertanyaan salah, nanti setelah itu diberikan kunci jawabannya. Kalau kita hidup nanti tunjukkan jawaban. Kalau kita pilih mati, nanti jawabannya tidak akan tertampil jawaban yang betulnya itu apa ya. Sama juga ini setelah aktivitas, berarti ini setelah akhirnya nanti akan muncul jawaban-jawabannya ya. Juga ada menu pertanyaan diacak. Susunan urutan pertanyaan nanti akan teracak otomatis oleh sistem apabila kita aktifkan ya. Begitupun pilihan jawabannya ya, urutan teratas terbawahnya tadi bisa kita aktifkan. Apabila kita aktifkan ini nanti akan teracak ya, baik pertanyaan maupun pilihan jawabannya. Ini juga musik juga apabila ingin ada musik di handphone peserta didik kita ya. Apabila kita sudah set semua ya, nanti boleh kita klik tugaskan ya. Nah, klik tugaskan, nanti akan ada link atau tautan untuk siswa nantinya, yang tinggal klik saja nanti bisa memainkan kuis tersebut nanti ya. Nah, di sini nanti ada keterangannya nanti untuk mengundang pesertanya ya, deadline-nya sudah ada ya. Link gamenya ada, bisa juga dibagikan melalui Google Classroom ya. Tapi kalau platform lain masih harus menggunakan kerjasama ya. Alhamdulillah kita masih bisa menggunakan Google Classroom ya, bisa kita kolaborasikan di sini ya. Nah, ini apabila ingin menggunakan model tugas ya, atau model PR tadi ya. Apabila ingin kuisnya dimainkan secara langsung, tadi ya kita klik mulai kuis langsung. Ada klasik dan kecepatan guru. Tadi kalau kecepatan guru, gurunya ya yang mengendalikan kecepatan. Jadi kalau selesai harus selesai semua ya. Kasihan. Jadi kita biasanya klasik saja dulu. Siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri ya. Kalau ada yang murid yang cepat banget ngerjainnya seperti tadi ya silahkan. Atau kalau ada yang lambat ya tidak apa-apa ya. Kalau model klasik. Nah, dan gurunya pun bisa melihat hasil secara langsungnya seperti tadi ya, di dashboardnya kelihatan perkembangannya. Pilihan mode untuk bermain secara langsung tadi ini ada 3 ya, ada secara klasik, ujian, dan tim. Kalau klasik seperti tadi individu, kalau ujian individu tapi harus membutuhkan login ya. Mungkin bagi beberapa siswa yang kesulitan mendaftar akan menjadi kesulitan sendiri ya. Jadi metode klasik ini juga bisa dimanfaatkan juga ya bagi yang praktis. Atau tim, apabila berkelompok tadi seperti yang di video awal bisa digunakan secara berkelompok. Nanti siswanya berkelompok dengan bisa ditentukan oleh gurunya nanti ya, atau secara acak pun bisa ya di sini ya. Kalau kita milihnya model tim, jumlah timnya bisa kita tentukan sendiri ya. Apakah cuma 2 tim saja, apakah 3 tim saja ya. Kita bisa tentukan nantinya di sini ya. Biasanya seru mode klasik ini ya. Pengaturan umumnya ada. Kalau name factory, di pengaturan umum name factory ini siswanya akan mendapatkan nama-nama yang lucu ya. Secara otomatis istilahnya random dari sananya, namanya ngacak nantinya ya.
Ini kalau buat seru-seruan ya, kalau di DM harus menggunakan nama asli ya, biar bisa terdeteksi ya. Sama seperti tadi, tunjukkan jawaban, pengaturannya hampir sama. Nah, seperti ini tadi ya, pengaturan aktivitas tadi power up apabila kita aktifkan, nanti kadang setelah siswa menjawab beberapa jawaban benar, kadang ada power up-nya nantinya ya, yang bisa meningkatkan poin mereka, ya mendapatkan bonus poin ya. Seperti itu. Kalau menu aktivitas power up-nya diaktifkan. Untuk waktu pun tadi ya, peserta melihat hitungan mundur dan mendapatkan poin ekstra untuk setiap pertanyaannya. Semakin cepat biasanya skornya akan semakin besar nantinya. Ini juga sama, sudah pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak. Atau ini meme, ya, apabila menjawab beberapa pertanyaan, kadang ada meme atau gambar lucu yang muncul yang bisa kita pilih di sini ya. Nah, setelah itu klik lanjutkan apabila settingannya sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti yang kita tadi ya, kita bisa membagikan link tersebut untuk memulai kuis secara langsungnya bisa melalui grup WA anak atau ke kolom chatnya ya, atau kolom chat Google Meet ataupun Zoom ya, yang bisa kita mainkan kuis bersama-sama nantinya di sini ya. Nanti akan ada muncul peserta yang sudah berhasil masuk atau tidak. Di sini jumlah pesertanya akan kelihatan nantinya ada berapa ya Bapak Ibu ya. Misalkan Pak penggunanya banyak banget, ini ada batasannya, kita bisa paralel ini istilahnya ya. Bisa menyelenggarakan kuis yang sama tapi di dua tab browser yang berbeda ya. Tapi apabila untuk mengakali jumlah peserta yang sangat banyak, yang lebih dari 500 misalkan ya. Untuk kuis langsung ini akan terus berlangsung sebelum guru mengklik akhiri ya Bapak Ibu ya. Kalau secara langsung, kalau begitu guru klik akhiri, otomatis semuanya akan berakhir ya, kecuali kalau mode PR ada jangka waktu yang sebelumnya kita set tadi. Nah, misalkan kita masih not responding, maaf Bapak Ibu masih not respon dulu ya Google Chrome-nya. Nah, apabila ingin melihat kumpulan tadi ya, apabila setelah kita menyelenggarakan kuis, Pak ingin melihat laporannya di mana, kita yang di sebelah kiri ini ya, di menu hasil ya. Di menu hasil ini akan tertampil kuis yang sudah kita selenggarakan ya. Yang sudah kita selenggarakan nanti akan terlihat ya. Nah, yang paling atas di live tadi ya, cuma peserta 0 tadi yang buat contoh. Yang paling bawahnya ini assign, ini yang tadi buat PR. Nanti apabila ada yang mengerjakan ini akan berubah nanti jumlah pesertanya ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara tadi misalkan yang sudah mengerjakan, kita bisa klik di sininya ya, tadi yang IPS kelas 8 yang kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini untuk mengakses menu laporannya Bapak Ibu ya. Laporan dari kuis yang telah dikerjakan, untuk melihat nilainya tadi ya. Ini bisa diunduh ya, ataupun dicetak Bapak Ibu ya. Laporannya bisa diunduh, bisa dicetak, bisa dikirim melalui email ke orang tua muridnya, misalkan membutuhkan laporan perkembangan anaknya tiap kuisnya, atau tiap bisa digunakan sebagai penilaian harian atau PTS misalkan ya. Nah, urutkan dari skor. Kalau dari skor ini tadi ya, skor itu adalah skor kumpulan dari tadi yang ketepatan jawabannya, lebih cepat dalam mengerjakan soalnya. Ini dari skor tadi lebih yang ribuan ini ya. Tapi untuk evaluasi kita, untuk penilaian kita lebih baik memilih di ketepatan, Ibu ya. Nah, ketepatan. Nah, kalau kenapa ketepatan? Kalau ketepatan berdasarkan data dari soal yang dijawab benar oleh peserta kita ya, peserta yang mengikuti kuis kita. Ini 100%, oh berarti betul semua nih, 100%, 10 dari 10 soal kan ya. Nah, tadi soalnya 10 ya, 80%.
betul 8, salah 2 misalkan. Seperti ini tidak menjawab berarti yang paling bawah ini ya. Ini di menu laporannya bisa akan ada di hasil ya, di hasil kumpulan dari kuis yang telah kita selenggarakan akan tertampil di sini ya. Nah, di bawah menu hasil ini ada lagi menu kelas Bapak Ibu ya. Apabila ingin mensinkronkan dengan LMS Google Classroom, di sini contohnya sudah ada kelas saya yang pernah saya sinkronkan dengan Google Classroom. Jadi nanti otomatis tugasnya masuk ke Google Classroom kita Bapak Ibu ya. Mudah sekali ya, begitu dari mengimpor, caranya dengan ini ya, mengimpor kelas ya. Mengimpor kelas yang ada melalui Google Classroom, kita pilih di sini ada kan ya, terlihat akun Google Classroom dari punya kita ya, yang istilahnya yang terkoneksi dengan alamat email kita ini ya. Yang alamat kita ini yang sudah saya buat yang mana ya. Kita bisa impor di sini nantinya ya. Akan disimpan nanti. Nah, ini kelas yang baru akan terkirim undangannya. Nanti ada keterangan siapa yang sudah mengklik undangannya. Nanti otomatis masuk ke Google Classroom kuis yang sudah kita buat Bapak Ibu ya. Selain menu atau membuat soal sebagai andalan utama dari kuisis ini, ada satu lagi menu yang utamanya adalah kita bisa buat presentasi atau pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi menu lesson ini bentuknya seperti kita menjelaskan seperti biasa PowerPoint misalkan ya, tapi dari kuisisnya sekarang ya. Jadi sebelum langsung ke soal, kita bisa menyertakan materi yang telah kita buat Bapak Ibu ya. Jadi di menu lesson ini kita bisa memanfaatkan atau memasukkan materi yang sudah kita buat, terus nanti diselingi dengan kuis ya. Misalkan IPS bab 8 bab 1. Nah, di sini bisa buat menu presentasi Bapak Ibu ya. Tinggal kita judulnya, sudah ada judulnya, bisa masukkan gambar ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa masukkan gambar yang relevan kira-kira apa dengan materi yang akan kita ajarkan nanti ya. Untuk menambahkan materi berikutnya kita bisa tambah slide lagi ya. Bisa slide materi seperti ini ya. Ataupun tadi yang seperti saya jelaskan bisa juga diselingi setelah materi, kita bisa menyelipkan pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah dijelaskan untuk mengecek pemahaman siswa. Wah, fokus nggak nih dari yang kita jelaskan tadi, langsung kita selipkan kuis. Nah, dan menyelipkan kuisnya ini pun tidak harus buat sendiri Bapak Ibu ya, bisa berbuat pilihan ganda baik jawaban, isian singkat. Kita bisa memanfaatkan pertanyaan teleportasi juga ya. Kita bisa memanfaatkan pertanyaan teleportasi yang ada di menu pencarian, kata kuncinya kita bisa ganti yang sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti biasa nanti tinggal kita klik tambah Bapak Ibu ya. Nanti akan otomatis masuk ke slide kita ya. Di slide keduanya soal. Nah, jadi misalkan slide pertama kita fokus materi menjelaskan ya. Di slide berikutnya berbentuk soal, latihan, boleh diselingi lagi nanti pembahasan lagi materi, boleh nantinya ya. Nah, ataupun Bapak Ibu misalkan sudah mempunyai PowerPoint sebelumnya atau dari Canva, bisa kita impor Bapak Ibu ya. Kita bisa impor ke kuisis ini nantinya ya. Bisa kita impor, tapi formatnya adalah PDF Bapak Ibu ya. PowerPoint-nya diubah dulu ke PDF, bisa dari PowerPoint, Google Slide,
atau PDF ya, atau Canva pun misalkan punya desain dari Canva, kita download PDF, kita import ke Quizizz, ini pun bisa ke menu presentasi atau slide ya, buat slide ini. Dan jangan lupa kalau sudah selesai nanti klik terbitkan gitu ya. Ini detailnya jadi tambahkan ya. Dan tersedia bahasa Indonesia juga di Quizizz ini ya. Oke, mungkin itu saja dulu Bu Ani, barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Baik, Pak Sofyan, terima kasih ya sebelumnya. Bapak dan Ibu, sebelum saya coba buka sesi pertanyaan, mohon maaf nih, saya mau menyapa teman saya yang jauh dari Aceh. Sudah ikut bergabung ke sini ya. Mana Pak Supriyadi? Tadi soalnya berkomentar, mantap. Mana ya Pak Supriyadi ya? Dibuka dong. Apa namanya ininya tuh videonya. Baik Ibu dan Bapak, mungkin Pak Supriyadinya ini ya, kok nggak kelihatan lagi nih. Saya coba buka sambil nanti menunggu ya Pak Supriyadi ya. Saya coba buka sesi pertanyaan. 3 dulu kali Pak Sofyan ya, pertanyaannya ya. Oke, barangkali ada yang mau bertanya silahkan raise hand, Bapak dan Ibu. Ya, atau sudah paham semua ini? Silahkan yang mau bertanya. Tadi di kolom chat juga saya lihat nggak ada yang bertanya ini. Hanya saya melihat Pak Supriyadi bilang mantap. Itu teman saya dari Aceh ya. Bu Herma, barangkali ada yang mau ditanyakan? Bu Epon, Bu Nelly. Nah, Bu Nelly Retnawati ini juga suaminya luar biasa ini IT-nya ini ya. Oke, sip. Bu Nelly, salam saya buat Bapaknya ya, Pak Agus. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bu Imas? Oke, siap. Terima kasih Ibu Ani. Ya, silakan Bu Imas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu. Suaranya bisa terdengar ya Ibu Ani ya? Terdengar Bu. Ya, Ibu Ani, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya bertanya tentang mekanisme atau jadwal dalam hari ini aja, yaitu mungkin ke Bapak Sofyan Sanjaya ya. Pak, ini untuk tatap mukanya, maksudnya live-nya sampai jam berapa, kemudian nanti apakah dilanjutkan tugas-tugas di grup Quizizz atau seperti apa? Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, karena ini saya terus terang ini di belakang saya dengan Pak Haji Widi dari SMP 1 Larat juga sama sedang menyimak, tekun sekali. Ini sudah kelihatan ini Pak Haji Widi menghadap ke sana, saya menghadap ke utara. Karena siap. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat, semangat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang lainnya? Ya. Oke, tidak ada lagi. Pak Sofyan, kelihatannya ini ada satu pertanyaan saja yang berhubungan dengan agenda kegiatan kita hari ini ya. Seperti yang sudah dijadwalkan sampai jam 11 ya Pak Sofyan ya. Kemudian nanti Pak Sofyan silahkan menjelaskan teknisnya seperti apa. Karena pelatihan ini hanya 1 hari saja. Untuk besok dilanjutkan dengan GWE, Google Workspace for Education. Ini Bapak dan Ibu nih harus mengikutinya ya, yang GWE juga, karena ini berhubungan dengan berbagai macam fitur dan berbagai macam manfaat yang ada di Google ya, yang ada di Google Workspace for Education. Pak Sofyan silakan. Ya Ibu, terima kasih.
Ya Bu, nanti ada penugasannya karena untuk syaratnya tadi ya, untuk sertifikat yang 32 JP tadi dari Kuisis Indonesia, soalnya nantinya ya bukan saya yang menerbitkan, jadi nanti takutnya dicek juga, tidak sembarang menerbitkan istilahnya, jadi nanti ada penugasan ya Bapak Ibu ya, yang simple saja penugasannya. Saya akan menugaskan hanya 3 saja Bu ya tugasnya. Yang pertama itu membuat akun Bapak Ibu ya, yang penting mempunyai akun Kuisis yang sudah saya share di grup sebelumnya. Nanti saya akan share juga link untuk mengumpulkan penugasannya Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya jelaskan di sini bagaimana mengumpulkan tugasnya Bapak Ibu ya. Pertama membuat akun kuis, yang kedua itu membuat kuisnya tadi ya, yang pertanyaan tadi. Boleh buat sendiri, boleh dari teleport tadi ya. Dan yang terakhir tugasnya itu menyelenggarakan kuis. Sudah 3 saja tugas dari saya Bu. Insya Allah bisa guru-guru hebat di sini ya. Nah, yang penting memasyarakatkan Kuisis istilahnya, soalnya pas pelatihan kemarin sebelumnya, oh iya Pak ya ternyata mudah, iya Bu mudah. Alhamdulillah kalau dicoba ke anak insya Allah akan senang biasanya dalam mengerjakan soal. Seperti pengalaman saya seperti itu, kadang soal tadi cuma 10 ya, kirain tuh aduh siswa bosen akan ngerjain soalnya, ternyata Pak nambah Pak jangan 10. Ya besoknya nambah 15, Pak kurang Pak 15. Wah. Kecuali matematika, kalau matematika kadang anak sih Pak ngitungnya lama, jadi Pak matematikanya disedikitin, kalau di SD kan tematik kadang dulu ya. Nah, tapi tetap seru juga, walaupun nanti mereka salah pun mereka senyum-senyum sendiri istilahnya tuh ya. Tidak pasti nggak ada beban istilahnya tuh kayak, karena dianggapnya kayak seperti permainan, jadi enjoy, mereka pun lebih senang istilahnya. Itu mungkin Bu Imas. Iya. Oke, Bu Imas sudah bisa ini memahami? Terima kasih Bapak dan Ibu atas penjelasannya. Saya untuk akun, karena Bapak sudah share di grup kemarin ya, saya sudah buat untuk akun. Tapi saya untuk mengklik link yang tadi latihan atau apa ya, di sini di saya tidak valid Pak itunya. Jadi saya nggak bisa ikut link Kuisis yang tadi. Yang tadi ya, yang tadi soalnya langsung sih Bu. Kalau langsung, kalau sudah diakhiri berarti sudah tidak bisa diklik. Kalau nggak langsung kalau Tapi linknya Google Form atau gimana, atau di Kuisis? Google Form nanti Bu, Google Form nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak informasinya. Ya. Mohon maaf atas pertanyaan saya, karena saya juga mewakili Bapak yang di belakang gitu, Bapak Haji Bibi serta ini juga begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Imas, itu memang sengaja supaya jadi kegiatan kita lebih hidup. Kemudian yang kedua supaya teman-teman juga ini nih langsung komunikasi dengan Pak Sofyan secara langsung ya, seperti itu. Ya. Baik, Pak Sofyan, tadi hanya ada satu pertanyaan, hanya saya mungkin harus memberikan satu permintaan nih kepada Pak Sofyan. Ya. Berhubung teman-teman yang masuk ke dalam grup itu tidak sama, jadi ada yang di awal sudah masuk, ada yang baru sekarang, bahkan mungkin ada yang tadi saya lihat di situ ada yang bertanya di grup IPS mau mendaftar dan lain sebagainya. Sehingga nanti apa yang sudah Pak Sofyan share di grup itu mohon di-share kembali. Ya, contohnya misalnya membuat akun. Iya, Bu. Nah, betul. Karena tidak semua tahu, seperti saya karena baru masuk tadi pagi nih gimana ya cara membuat akunnya gitu. Kemudian betul ya. Jadi nanti apa yang sudah di-share silahkanlah di-share kembali supaya teman-teman yang baru masuk bisa memahami. Kemudian yang kedua Pak Sofyan ini karena nggak ada yang tanya juga. Rentang waktunya Pak Sofyan ya. Oke, rentang waktunya untuk teman-teman membuat 3 tugas tadi. Misalnya berapa lama yang diberikan oleh Pak Sofyan supaya teman-teman bisa mengumpulkannya dari tugas yang sudah diberikan ini. Itu yang pertama karena nggak ada pertanyaan. Dan yang kedua, kan barangkali nanti sekalian dijawab sama Pak Sofyan. Boleh, silakan. Pak Sofyan, punten saya menggunakan akun belajar ID. Ya. Itu bagaimana kelebihannya dibandingkan dengan akun yang lainnya mungkin, karena saya juga terus terang ada 2 akun karena dulunya kan pakainya akun Google biasa. Nah, sekarang sudah menggunakan akun akun belajar ID. Barangkali mungkin sekalian oleh Bapak bisa dijelaskan, mungkin bisa memacu juga motivasi teman-teman untuk menggunakan akun itu. Terima kasih banyak Bu Ade. Betul Bu Imas. Memang kita harus menggunakan akun belajar.id Pak Sofyan ya.
Iya, betul. Apalagi ada perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Juli. Nah, ini mumpung masih ada waktu lah ya, sekitar 10 hari ya, kurang lebih. Nah, nanti silakanlah Bapak Ibu mengaktifkan akun belajarnya. Pak Sofyan, mungkin kalau dihubungkan dengan Quizizz, manfaatnya apa nih yang menggunakan akun belajar.id? Ya, kalau dimanfaatkan dengan Quizizz, tentunya saya sebagai pengguna Google Classroom kan, Bu ya, Google Classroom juga kan ya. Karena akun Quizizz dengan akun Google Classroom kan harus sama ya Bapak Ibu ya, alamat emailnya kan ya. Nah, dengan akun belajar ID kan otomatis di Google Classroom-nya pun nama siswanya pun nama yang real istilahnya ya, apabila siswanya pun menggunakan akun belajar ID ya Bapak Ibu ya. Kalau SMP mah pasti sudah dapat semua ya istilahnya ya. Kalau untuk SD kan kelas 5 dan kelas 6 Bapak Ibu ya. Kalau yang SMP udah dapat semua, berarti mungkin kalau yang siswa baru yang kelas 7 minta ke yang kelas 6-nya ya kemarin masih bisa. Ya tadi bisa disinkronkan dengan kelas yang di Quizizz tadi, sehingga ketika kita memberikan PR apabila disinkronkan dengan Google Classroom tadi, otomatis nanti ada di Google Classroom-nya. Dan nanti di Quizizz-nya kita tinggal cari aja di hasilnya, nantinya sudah ada nanti Ibu ya. Ya, otomatis ada tinggal, dan nilainya nanti otomatis, nilainya itu kita nggak perlu menilai lagi di Google Classroom-nya Bapak Ibu ya. Di akun belajar itu misalkan di Quizizz-nya tadi dapat 100, dapat apa, nanti otomatis di Google Classroom-nya pun nilainya sudah ada di siswanya. Jadi kita biasanya kan sebagai guru harus nilai manual ya, kalau di Google Formulir kan dapat berapa ya. Nah, itu bisa otomatis. Begitupun Google Formulir pun sama dengan belajar ID pun nanti terintegrasi dengan Google Classroom-nya itu kan otomatis nilainya nantinya ya. Nah, untuk jangka waktunya tadi Bapak Ibu ya, idealnya sih 3 hari idealnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya sih mangga boleh kapan saja apabila ingin mendapatkan sertifikasi Bapak Ibu ya. Mohon karena dia ada dicek sama pihak Quizizz-nya juga, benar nggak nih misalkan saya menerbitkan sertifikat atas nama email ini, nanti dicek dari pusatnya ternyata email tersebut akunnya nggak ada, nah nanti jadi masalah istilahnya. Nah, jadi mangga kapanpun sempatnya, kalau lebih cepat ya lebih baik untuk pengusulannya, karena ini diusulkan dari saya ke Quizizz pusatnya ya Bapak Ibu ya, bukan saya yang menerbitkan sertifikatnya. Nah, kalau Google Workspace kan si trainernya bisa ini Bu ya. Nah, kalau saya biar lebih afdol tadi ya diserahkan ke perwakilan Quizizz Indonesianya, didata yang sudah mengerjakan tugas yang mana, nanti dikirimkan, nanti yang ngirim email sertifikatnya dari pihak Quizizz-nya Ibu ya. Oke, yang penting simpel aja, yang tujuannya itu tadi ya, tujuannya membumikan Quizizz istilahnya ya, mengenalkan Quizizz sebagai alternatif evaluasi tadi di masa pembelajaran ini, yang sebenarnya sama mahasiswa yang lain pun sudah sering juga digunakan untuk proyek skripsinya dan apanya, dan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan oleh kita di sekolah ya khususnya ya. Ya, soal kemarin juga, pelatihan kemarin juga gitu, ada buat testimoninya, alhamdulillah ada yang positifnya seperti itu. Oh iya Pak ya, ternyata mudah membuatnya, iya anaknya pun suka istilahnya. Nah, jadi saya cuman tugasnya nanti itu aja Bu, nanti saya akan jelaskan lagi di akhir ya. Hanya menyalin link atau tautan dari akun kita yang sudah kita buat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita share aja sekarang ya, saya share ya coba ya untuk penugasannya Ibu Ani ya. Ya, oke, sip. Untuk tugas nanti yang akan saya minta, yang pertama itu sudah terlihat Ibu ya? Belum. Ya, sedang Pak berjalan. Masih loading ya? Sudah terlihat belum Ibu? Ya, sudah. Nah, untuk tugas yang pertama Ibu, nanti saya akan meminta tautan dari akun Quizizz yang sudah Bapak Ibu guru hebat buat ya. Pak, caranya gimana, tautannya yang mana? Kita klik dulu nama kita di sini Bu ya, yang di pojok ini ya, terlihat ya. Nih, kita Sofyan Sanjaya, kita klik. Nah, Pak, linknya di mana? Ini yang di atas nih Bu ya. Terlihat Ibu? Terlihat nggak Bu? Yang alamat kitanya di sini, yang quizizz.com. Oh, tidak terlihat ya kalau tab ya. Oke, saya ganti share-nya dulu ya. Bagikan semua layar.
Sudah terlihat belum, Ibu? Sudah. Sudah ya, oke. Ini Bapak Ibu sudah terlihat ini ya? Ya. Nah, itu ya. Ya, pertama kan kita klik nama kita ya, Bapak Ibu ya. Yang di sini yang sekarang saya buat Sofyan Sanjaya di sini. Nah, kita klik yang paling atasnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini tugas yang pertama ini ya. Menyalin tautan dari profil kuisis kita di sini ya. Nah, nanti ini disalin atau di copy ya, nanti istilahnya dipastekan ya, dipastekan atau ditempelkan ke Google Formulir yang nanti akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ini dulu ya. Klik nama akunnya, terus klik paling atas profilnya di sini, kita salin dan kita tempelkan nanti di Google Formulir yang akan saya share linknya nanti ya. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, kita klik kuis yang telah kita buat ya. Saya pengen Bapak Ibu membuat kuis ya. Minimal 5 soal ya Bapak Ibu ya, 5 soal saja ya. Iya, minimal 5 soal. Contohnya gimana Pak? Kita klik kuis yang kita buat tadi ya. Misalnya tadi saya buat kuis IPS kelas 7 bab 4. Kita klik kuis yang kita buatnya. Nah, sama seperti tadi ya. Di atasnya juga ada tautan tadi ya Bapak Ibu ya, terlihat di sini ya. Nah, ini nanti sama ya, disalin dan ditempelkan ke Google Formulirnya ya. Itu tugas yang kedua. Nah, tugas yang ketiganya menyelenggarakan kuis Bapak Ibunya ya. Buat akun sudah, buat soal sudah. Nah, saatnya untuk menyelenggarakan kuisnya. Nah, tadi ya setelah diklik akunnya, diklik untuk yang kuisnya tadi, untuk menyelenggarakan kuis kita pilih yang mulai kuis langsung. Setelah itu kita pilih klasik. Setelah itu kita langsung lanjutkan saja. Nah, ini yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan kuis. Nah, yang mana yang disalin sama seperti tadi yang paling atas ya, tautan yang paling atas di sini ya, nanti disalin terus ditempelkan ke Google Formulir yang nanti akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalkan yang lain, misalkan Bu Ani ada yang tertinggal, boleh nanti saya kirimkan rekamannya, nanti kan ya bisa, misalkan tidak bisa hadir karena banyak kegiatannya, masih banyak bentrok dengan MPLS misalkan kan ya. Mangga misalkan yang masih ingin belajar boleh melihat rekamannya, boleh mengerjakan kuisnya ya. Mohon maaf nih Bapak dan Ibu, sepertinya Pak Sofyan putus ya jaringannya ya, sehingga diam ya, tidak ada komunikasi. Baik Bapak dan Ibu, emang ini sudah jam 11 ya. Beliau mungkin setting sampai jam 11 pertemuan ini, tapi mudah-mudahan nanti kita tunggu saja sambil supaya bisa kembali lagi. Tapi yang jelas, Bapak dan Ibu, tugas tadi sebetulnya sangat simpel ya, menurut saya. Jadi Bu Imas nanti bisa langsung dikerjakan lah ya, apalagi kita sudah mulai KBM ya, meskipun daring ya, nanti mulai tanggal 26 ya, atau mengikuti arahan Pak Sofyan di grup nantilah ya, seperti apa rentang waktu yang diberikan itu. Nah, itu yang pertama Bapak dan Ibu. Gak jelas tadi menyalinnya susah kalau di Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, kegiatan kita ini direkam. Sehingga nanti rekamannya bisa di-share ke grup ya. Bapak dan Ibu yang ketinggalan, kemudian Pak Masudi sebagai Ketua MGMP. Bagi mereka, tadi kan saya lihat ini banyak sekali nih. Kemudian karena ada kegiatan MPLS dan lain sebagainya mungkin, sehingga banyak yang live. Nanti video itu bisa dibagikan di grup, sekalian diingatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tadi ya, komunikasi. Pak Masudi masuk ke grup ya? Ada ya Pak Masudi? Ya, ada ya? Bu Ani?
Ada ya. Sehingga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Sofyan tadi, ini kan ada rekamannya ya. Biar nanti rekamannya di-share, teman-teman yang jaringannya jelek tadi ada yang keluar beberapa karena terus masuk lagi dan seterusnya. Tuh, Pak Marsaid sudah join lagi sekarang. Tadi belum join. Nah, itu nanti bisa bisa diingatkan untuk mengerjakan tugasnya berdasarkan video yang kita buat siang ini ya, gitu ya Pak Masudi ya? Ya. Oke. Kalau bisa itunya Pak Bu Ani, minta untuk materi yang berupa soft copy-nya tuh minta di-share. Kalau bisa. Oh iya. Soft copy yang tadi. Ya. Oke, materi yang tadi disampaikan Pak Sanjaya itu. Iya. Nanti kita coba komunikasikan dengan beliau ya. Ya. Dan nanti akan di-share ke grup. Kemudian Bapak dan Ibu, ini Pak Sofyannya belum bisa masuk juga. Nah, Bapak mungkin beliau nanti akan komunikasi lagi dengan Ibu dan Bapak di grup WA ya, sudah dibuat. Nah, terakhir mungkin ini Bapak Ibu, sebentar saya komunikasikan lewat ini dulu ya, lewat WA ya. Pak Marsaid, coba deh komunikasi dengan Pak Sofyan. Mau masuk lagi atau enggak? Kita bergabung lagi, Ibu. Oh iya. Sudah bergabung. Ada yang mau disampaikan? Tadi sampai mana Bu? Sampai penjelasan tugas masuk tadi Bu? Iya. Silakan Pak Sofyan. Tadi sampai penjelasan tugas masuk belum Bu tadi Bu? Sudah. Jadi penjelasan tugasnya sampai ke membuat kuis ya. Kemudian sampai menyelenggarakan tadi linknya juga harus saya ini tadi yang mau saya tanyakan tapi sudah dijelaskan oleh Pak Sofyan ya, sehingga mungkin teman-teman sudah memahami. Nah, kalau foto-foto dan lain sebagainya tidak perlu ya Pak, artinya cukup linknya saja ya Pak Sofyan ya. Ya cukup linknya saja Bu, tautannya saja, tidak memberatkan yang lain. Soalnya pun nggak harus buat sendiri ya Bapak Ibu ya, bisa teleport tadi ya. Yang disesuaikan saja. Yang penting Bapak Ibu mempunyai akun, bisa menyelenggarakan kuis dan bisa membuat kuis ya sederhananya. Ya. Apabila ingin memanfaatkan lainnya, bisa bertanya jawab di grup ya, jangan sungkan Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Baik Pak Sofyan. Sesuai dengan agenda kita ya, kita ini sampai jam 11 siang, dari jam 9 sampai jam 11 dan sekarang sudah jam 11 siang Pak Sofyan. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu. Cukup ya, sudah ya. Sehingga nanti komunikasinya lanjutannya melalui WA grup saja ya semua ya. Ya, melalui WA grup. Oke, siap, baik. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Sofyan, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu guru hebat kita, pembuatan kuis dalam evaluasi pembelajaran ya, dan sangat menarik menurut saya. Sehingga nanti Ibu dan Bapak bisa memanfaatkannya dengan cara berlatih untuk memenuhi tugas ya, berlatih sebagai pemenuhan tugas kita ya. Ada sertifikat 32 jam dari Quizzes Indonesia yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu mengirimkan tugas tersebut. Tugasnya melalui Google formulir yang nanti akan dibagikan oleh Pak Sofyan di grup sebagai bukti fisik bahwa Bapak dan Ibu telah melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Sofyan Sanjaya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa mendapatkan respon yang baik dari teman-teman IPS dan diaplikasikan dalam kegiatan pembelajarannya ya Bapak dan Ibu. Kemudian Pak Sofyan, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan dulu agenda kita untuk besok. Bapak dan Ibu, tolong sampaikan pada teman-teman yang lain yang saat ini memang belum mendapat kesempatan, mempunyai kesempatan untuk bergabung, tetapi sudah daftar. Ada 50 orang loh yang daftar ya. Nah, untuk Google Workspace for Education. Ini pelatihannya 3 hari Bapak dan Ibu karena memang banyak sekali ya yang harus disampaikan. Kebetulan Pak Sofyan juga trainer Google ya, Google trainer untuk WPE. Hanya beliau punya dua sertifikat lah istilahnya sebagai trainer Quizzes trainer dan
trainer Google Workspace for Education. Sehingga saya bagi menjadi 2. Pak Sofyan silahkanlah menyampaikan quizzes trainernya ya. Kemudian sebagai quizzes trainernya, sementara untuk yang WPE-nya nanti kita akan bertemu dengan Pak Irawan dari SMP Negeri 2 Losari. Bapak dan Ibu, kalau untuk WPE kita laksanakan dalam 3 hari, yaitu di tanggal 23, 24, dan 26. Karena hari Minggu, hari keluarga, jadi kita tidak masukkan. Begitu ya Bapak-Bapak, Bapak Ibu ya? Oke. Nah, apa saja yang ini gambaran saja ya. Pak Sofyan nanti kalau agak kurang-kurang tolong nanti ditambahkan saya. Kalau di dalam WPE itu Bapak dan Ibu nanti akan memahami apa itu Google Drive, Google Dokumen, Google Formulir, Google Classroom, Google Site. Ya kebetulan saya baru belajar kemarin sehingga masih ini nih, hanya mungkin, aduh luar biasa Pak Sofyan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan apa fitur-fitur yang ada di Google ya untuk belajar besok. Dan ini sangat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak guru ya. Apalagi tadi ada hubungannya dengan apa itu tadi? Quizzes tadi ya. Quizzes tadi kan dihubungkan juga dengan Google Classroom tadi. Sehingga nanti mohon maaf ya Bapak dan Ibu, teman-teman yang memang belum hadir di hari ini diajaklah untuk hadir ya, sehingga kita memahami betul apa itu Google Drive. Dan ini kalau Bu Imas sudah punya akun belajar.id, sangat luar biasa Bu Imas. Nanti di situ akan dijelaskan apa sih manfaat akun belajar.id ketika kita menggunakan WPE ya, menggunakan Google Workspace for Education, GWE. Maksud saya seperti itu. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup bersama kegiatan ini. Hah? Cukup ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, baiklah. Mari kita akhiri kegiatan kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Masudi, terutama Pak Sofyan Sanjayani sebagai narasumber, kemudian panitia Pak Masudi dan kawan-kawan sebagai pengurus MGMP, dan teman-temanku semua dari guru-guru PS SMP Kabupaten Cirebon, Bu Herma, Bu Imas, Bu Nelly, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Masdi, ada yang mau Dua jempol disampaikan? buat kita semua. Ya, izinlah. Oh, Pak Herianto masuk lagi. Pada masuk lagi. Iya, Bu. Enggak. Boleh? Pak Masudi sama Pak Marsaid? Sudah keluar ya Pak Marsaid ya? Udah. Halo Bu Epon. Hai. Halo, Ani. Hai. Pak Caris.